masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Pasti baik ya. Betul. Oke adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita Iya. menyanyikan dulu Dari Terbit Matahari.
Ayo kita tepuk tangan yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai dan masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Mari saya adik-adik kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan saat ini untuk beribadah. Biar kiranya Kau yang berkati kami Tuhan. Biar kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan dengan sukacita penuh Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyi lebih lagi. Kita tepuk tangan. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita menggunakan firman Tuhan. Dan kita siapkan hati kita Ya. lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin.
Yuk adik-adik, kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita memuji nama Tuhan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita angkat tangan kita adik-adik. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari adik-adik kita katakan besar Allahku, besar Allahku, selamanya besar, selamanya besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi katakan besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar
Allahku selamanya besar dan ajaib, Tuhanku Selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, Tuhanku. Kakak Hilman akan memimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Kau tutup fokus kami Tuhan, biar kami boleh fokus, biar kami boleh tenang Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami dapat melakukannya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, Kau berkati Tuhan untuk kakak yang akan memimpin firman Tuhan, biar dia menyampaikan firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu kepada setiap kami. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semuanya sehat-sehat dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan, jangan jalan-jalan ya. Dan kita harus serius karena ada pesan dari Tuhan untuk kita hari ini. Dan kita harus lakukan pesan yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan yang akan kakak sampaikan. Nah adik-adik, judul firman Tuhan hari ini adalah undangan. Siapa yang pernah mendapat undangan? Oh, semuanya sudah pernah dapat undangan ya. Iya, pasti ada undangan ulang tahun, undangan pesta pernikahan ya, atau undangan sunatan. Pokoknya dapat undangan deh ya. Nah, adik-adik gimana sih kalau pesta itu? Oh, kalau pesta pasti ya ruangannya sudah didekor yang rapi, yang bagus ya kan. Terus ada kue-kue yang manis, ada makanan-makanan yang lezat. Kakak senang banget deh kalau diundang ke pesta, pasti makannya enak-enak. Adik-adik juga kan. Nah, tapi apa yang terjadi kalau semuanya sudah siap, ruangannya sudah didekor rapi, makanan sudah tersedia, ya, bangku, meja semuanya sudah disiapkan dengan rapi, tapi undangan yang sudah disebarkan kepada orang-orang itu ya, perundangannya nggak datang ke pesta itu. Gimana ya? Wow, pasti kita yang mengadakan pesta itu panik, ya kan? Sudah siap pestanya, tapi nggak ada orang yang datang. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat jam dulu ya. Hah, udah jam segini, tapi nggak ada orang yang datang. Aduh, gimana ya? Oh ya, coba panggil pelayan dulu. Pelayan! Sini. Sekarang kamu cepat-cepat pergi panggil orang-orang yang sudah saya undang, suruh mereka cepat kemari karena makanan semua sudah siap. Siap bos, kata pelayannya. Terus pelayan lari-lari pergi ke tempat orang-orang yang sudah diundang, ke rumah mereka ya. Kemudian setelah sampai di rumah orang yang sudah diundang itu, ternyata orang yang diundang itu sedang duduk-duduk santai. Pelayan ini bilang, "Pak, Tuhan kami sudah menunggu Anda karena makanan semuanya sudah tersedia." Nah, tapi apa yang dikatakan oleh
orang itu, maaf, saya nggak bisa pergi, soalnya saya baru beli kebun nih hari ini, saya mau pergi untuk melihat kebun saya. Maaf ya, bilang sama tuannya ya, saya nggak bisa pergi ke sana. Kemudian pelayan itu pergi ya. Kemudian di tempat yang lain adik-adik, ada pelayan juga yang datang ke rumah yang lain ya. Dia ketuk pintu, tuk 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 tuk. Permisi Pak. Pak, Tuan kami sudah menunggu Anda di pestanya karena semua makanan sudah tersedia. Tapi orang yang diundang itu malah bilang begini, maaf ya Pak, saya nggak bisa datang hari ini karena saya baru beli mobil. Terus mobilnya saya mau test drive, jadi saya mau bawa mobil saya untuk keliling kota dulu. Soalnya besok saya mau pakai mobil itu untuk ojek online Pak. Kemudian pelayan itu pulang lagi. Tapi di tempat yang lain juga begitu. Pelayan yang lain ya datangi orang yang sudah diundang. Orang itu bilang lagi, ya, aduh maaf ya, bilang sama tuan Anda bahwa aku nggak bisa datang ke pesta hari ini karena aku punya teman yang baru. Teman aku ada di sini dan kami sedang minum kopi bersama. Saya kan nggak enak mau tinggalin teman saya. Akhirnya para pelayan itu mereka pulang ke rumah dan mereka lapor kepada tuannya. Tuan, maaf sekali Tuan, tamu-tamu yang Anda undang tidak bisa hadir karena mereka semuanya sibuk. Yang pertama itu dia baru beli kebun Tuan dan dia harus pergi untuk melihat kebunnya. Terus yang kedua dia sudah baru beli mobil, terus dia lagi mau test drive hari ini, jadi dia nggak bisa datang ke pesta kita. Kemudian yang ketiga dia lagi punya teman baru Tuan, karena itu dia nggak bisa datang ke sini. Apa yang terjadi? Pasti Tuan pestanya itu sangat-sangat kecewa. Karena apa? Karena semua makanan, ruangannya juga sudah didekor dengan cantik, ya kan? Terus nggak ada orang yang mau makan lagi itu makanan yang banyak itu. Akhirnya Tuan itu kecewa dengan orang-orang yang sudah diundang. Apa yang dia lakukan? Tuan itu bilang begini, sekarang kamu pergi deh, kalian pergi ke jalan-jalan, ketemu orang-orang yang lumpuh, yang buta, yang ngemis-ngemis di jalan. Kalian panggil aja semua, suruh mereka datang ke sini, habisin semua makanannya. Nah, itu yang terjadi adik-adik. Nah, cerita yang barusan kakak sampaikan itu ada di Alkitab. Adik-adik bisa baca di dalam Injil Lukas 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Itu tentang orang yang berdalih. Berdalih itu apa ya? Nah, berdalih itu adalah orang yang membuat alasan yang enggak gitu ya, karena dia enggak mau melakukan sesuatu, akhirnya dia berdalih atau dia bikin alasan gitu ya. Nah, alasan yang dibuat-buat ini membuat orang lain kecewa. Nah, demikian juga dengan Tuhan, ya kan? Seperti tadi ya, cerita yang pertama yang tadi kakak sampaikan, orang yang pertama bilang dia baru beli kebun. Padahal sebenarnya dia bisa sih datang dulu ke pesta, ya kan? Setelah pesta terus dia pulang, baru dia pergi ke kebun. Besok hari juga kan bisa, ya kan? Tapi dia tidak lakukan itu. Terus orang yang kedua, dia bilang dia mau test drive. Test drive kan bisa sekalian ya ke tempat pesta, ya kan, sambil dia bawa mobilnya. Nah, apalagi yang ketiga
ketiga tuh orangnya, ya kan? Dia katakan bahwa dia baru dapat teman. Nah, padahal bisa aja sih dia bilang, sorry ya, aku lagi ada undangan nih. Nah ya, kalau kamu mau ikut boleh. Tapi kalau enggak, ya udah besok kita bisa ketemu lagi. Kan bisa ngomong seperti itu, tapi tidak dilakukan gitu. Nah, apa yang terjadi? Seperti tadi kata Kak Betty, bahwa tuan pestanya itu sangat-sangat kecewa dengan orang yang sudah diberikan undangan tersebut. Nah, cerita ini adalah gambaran daripada kehidupan orang-orang yang sudah menerima undangan dari Tuhan Yesus. Undangan apa? Undangan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus memberikan perumpamaan atau cerita seperti ini? Karena orang-orang yang sudah diberikan undangan oleh Tuhan, dia menerima undangan itu, tapi dia tidak mau bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, adik-adik. Nah, Tuhan pasti kan kecewa, ya kan? Tuhan pasti kecewa. Undangan yang kakak maksudkan tadi adalah ketika kita pertama kali berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan, masuklah di dalam hidupku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupanku. Nah, itu pertama. Tuhan masuk ke dalam hati kita. Ya, masuk. Nah, tapi Tuhan tidak mau kalau kita cuma hanya mengundang dia aja masuk dalam hati kita, tetapi Tuhan juga mau kita terus bertumbuh adik-adik rohani kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti ibadah, baca Alkitab, berdoa gitu ya, ikut komsel, terus melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita yang memberkati orang lain. Nah, tapi kalau kita tidak melakukan itu, maka Tuhan akan kecewa ya dengan perbuatan kita. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering ya berdalih atau banyak alasan gitu deh, alasan-alasan yang dibuat ya. Contohnya gini, waktu diajak ikut kebaktian, kan sekarang lagi online kan. Nah, lagi online. Terus kita kan ibadahnya jam 9 tuh. Ya kan? Kita udah tahu, oh iya ibadah Abi jam 9. Terus kita mulai deh, kalau mama bilang gini, ayo sekarang waktunya ibadah sekolah minggu loh. Terus kita mulai alasan, bentar aja deh mah, kan bisa nontonnya jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Kita banyak alasan deh. Loh kenapa? Nggak apa-apa sih, aku lagi sibuk, aku lagi ngantuk. Padahal dia lagi mengerjakan hal yang lain seperti main game atau tidur-tiduran gitu. Ya kan? Nah, padahal itu alasan yang dibuat-buat loh adik-adik. Padahal itu tidak baik. Nah, kemudian saat diajak untuk baca Alkitab, nah kan di Abi Petamburan kan kita ada program tuh ya, membaca Alkitab selama 1 tahun, ya kan, dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau tahun lalu kita baca Perjanjian Baru semua. Nah, mulai tahun ini kita baca Perjanjian Lama semua. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik masih melanjutkan nggak baca Alkitabnya? Atau jangan-jangan sudah lupa nih baca Alkitabnya? Nah, tapi kakak kasih apresiasi ya buat adik-adik yang masih setia membaca Alkitab. Tuhan memberkati kalian. Tapi untuk adik-adik yang lupa nih baca Alkitab atau sudah mulai bolong-bolong, terus banyak alasan nih, sekarang nggak bisa kak, soalnya saya lagi banyak PR, soalnya kita kan sudah mulai belajar online kak di sekolah. Nah, itu adalah alasan yang dibuat-buat. Kakak mau kasih ingat, kita kerjain PR
PR paling lama cuma 1 jam kalau PR-nya banyak. Tapi kalau nggak banyak sih 15 menit juga udah selesai ya kan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak membaca Alkitab. Toh baca Alkitabnya kakak nggak kasih waktu harus baca pagi semua atau harus baca siang semua, enggak. Kapan aja ada waktu kita dipersilakan untuk membaca gitu ya. Tapi masih banyak aja tuh alasan ya, alasan yang dibuat ya nggak ada waktu kak, soalnya banyak PR. Padahal kalau bermain ada waktunya. Iya kan, waktunya banyak kalau main, ya kan. Terus kalau diajak jalan-jalan ke mall, sekarang udah bisa ke mall kan. Nah, kalau diajak ke mall bisa sampai lama, sampai 5 jam bisa tuh main di mall. Atau main sama adik, sama kakak, sama saudara, sama teman. Bisa sampai berjam-jam. Masa baca Alkitab cuma 1 pasal 1 hari aja nggak bisa? Ayo, sekarang ya kita mau belajar untuk taat sama perintah ya, melakukan apa yang Tuhan mau. Kemudian misalnya diajak doa, kita bilang nggak bisa doa kak, aku nggak bisa doa kak, aku nggak tahu mau ngomong apa kak. Tapi kalau lagi ngobrol sama temen, lama ngomongnya, malah nggak tahu tuh lagi ngomong apa ya kan. Nah tapi kalau mau ngomong sama Tuhan aja bilang nggak bisa doa, nggak tahu mau ngomong apa, ngantuk, pokoknya alasannya banyak deh. Nah ternyata kita sehari-hari juga melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus ceritakan di dalam Lukas pasal 15 tadi. Kita terlalu banyak alasan, ya, selalu banyak alasan. Nah, hari ini adik-adik, Tuhan memanggil kita untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Anggota kerajaan Allah itu bukan hanya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita menerima undangan itu, tapi kita harus sertai juga dengan perbuatan-perbuatan di dalam hidup kita, yaitu perbuatan-perbuatan rohani seperti ikut ibadah dengan sungguh-sungguh, baca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Setiap hari kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Jangan banyak alasan, ya. Disuruh berdoa dibilang udah aku udah ngantuk, jadi waktu mau tidur nggak berdoa, waktu makan alasannya aduh udah lapar banget nih, doanya ntar aja deh gitu, ya kan. Itu banyak sekali kita punya alasan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita masih melakukan hal seperti itu, Tuhan kecewa dengan perbuatan kita. Padahal Tuhan sangat-sangat mengasihi kita semua, ya. Bukan hanya adik-adik saja, kakak juga, kakak-kakak guru sekolah minggu, papa, mama, om, tante, semuanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi, dan ingat, Tuhan bisa kecewa loh kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Nah, seperti di perumpamaan tadi, tuan pesta itu kecewa karena orang-orang yang sudah diundang tidak mau datang untuk makan bersama. Nah, adik-adik, kita semua pasti mau masuk surga, ya kan? Pesta perjamuan itu melambangkan surga yang indah, ya. Itu tempatnya Tuhan. Tuhan mengundang kita semua untuk datang ke dalam kerajaan surga. Tapi ingat, kita harus menjawab panggilan Tuhan. Nah, adik-adik mau masuk surga kan? Nah, kalau ingat ya, kalau mau masuk surga ini ingat baik-baik. Yang pertama, kita harus menerima undangan Tuhan, ya. Undangan dari Tuhan, yaitu apa? Menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kemudian kita juga harus
memberi waktu untuk Tuhan. Jangan kayak tadi yang dicerita itu, sorry deh, aku nggak bisa, sorry deh, aku nggak bisa, sorry deh, aku nggak bisa gitu. Enggak, tapi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita harus memberi waktu kita untuk Tuhan. Waktu untuk apa? Untuk ibadah, baca Alkitab, berdoa, waktu untuk berbuat baik kepada semua orang, waktu untuk melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Seperti apa? Seperti jadi anak yang baik bagi orang tua kita, nggak boleh bandel ya, harus hormat sama orang tua, bicara yang baik kepada mereka ya, nggak boleh membentak-bentak, marah-marah sama orang tua, nggak boleh ya, itu anak yang baik. Nah, yang berikut, yang terakhir adalah kita harus taat. Nah, jadi anak-anak yang taat melakukan kebenaran dalam hidup kita setiap hari. Nah, itu ya. Jadi apa tadi yang pertama? Menerima undangan untuk terima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus beri waktu untuk Tuhan, waktu untuk ibadah, berdoa, baca Alkitab, dan melakukan hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap menjadi anak yang taat ya, taat sama orang tua, taat sama Tuhan ya, taat melakukan semua kebenaran. Nah, hari ini bagi adik-adik yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kata firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus sedang berdiri di depan pintu hatimu. Dia sedang mengetuk pintu hatimu, dan tinggal engkau membuka hatimu untuk mempersilahkan Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kamu. Adik-adik yang bersedia menerima Tuhan Yesus di dalam hati, kakak minta untuk menaruh tangan di dadanya, dan kita akan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang aku mengerti bahwa Engkau mengasihiku. Ketika Engkau berdiri di depan pintu hatiku ya Tuhan, aku mau membuka hati untuk Engkau, dan masuklah Tuhan di dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Ajar aku ya Tuhan untuk selalu memberikan waktu bagi Engkau, untuk ikut ibadah, untuk membaca Alkitab, untuk berdoa dengan teratur, dan juga untuk menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah selesai firman Tuhan ya. Ayat hafalan untuk adik-adik hari ini adalah Wahyu 3 ayat 20. Kakak baca lagi ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Hafal ayat hafalannya dan kirimkan ke grup kelas masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yus 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terhati yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu
menjadi yang terakhir. Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu Akan menjadi yang terakhir. Adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Ya. Kiranya adik-adik semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kakak juga mengingatkan untuk adik-adik jangan lupa mengumpulkan tugas-tugas Betul, ayat Kak. Alkitab ya. Ya. Kemana Kak? Ke grup masing-masing. Grup masing-masing. Dan kita mau mengucapkan Happy birthday buat adik-adik yang merayakan dalam minggu ini. Semoga Tuhan memberkati adik-adik semuanya. amin. Jadi semakin berprestasi di Tuh, sekolah. semakin pintar di dalam Tuhan. Amin. Oke, kakak mau ingetin untuk tetap jaga protokol kesehatan. Selalu harus wajib. Wajib Apa aja kak? memakai masker atau face shield. Lalu Mencuci tangan atau memakai hand yang sanitizer. terakhir. Jaga jarak. Oke, ada lagi tambahan kak? Sudah itu aja saja. 3 ya kak. Oke adik-adik, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita puji Tuhan lebih lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Haleluya. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Selamat Yesus hari Minggu, memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik.